Jadi dari cerita rakyat Indonesia yang banyak adalah salah satunya ini dari cerita rakyat asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini. Berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi. Nah, sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Guys, kembali lagi di channel terserah gue. Nah, kali ini konten part kedua. Siapa sih nggak kenal legenda ini yang sering populer, sering kita dengerin ya. Kita bakal bahas tentang penguasa Ratu Pantai Selatan. Tahu siapa Ratu Pantai Selatan? Nah, kali ini aku bakal bahas tentang siapakah Ratu Pantai Selatan dan asal muasal dari si Ratu Pantai Selatan ini. Oke guys, kita langsung masuk aja ke cerita nih. Jadi, memang masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali sudah mengenali penguasa spiritual dari kawasan Laut Selatan Pulau Jawa yang berwujud wanita yang super cantik, yang kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sosok supranatural yang dipercaya oleh rakyat Indonesia sebagai penguasa Laut Selatan. Nah, dalam mitologi Jawa nih, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Cerita, jadi masyarakat Sunda ini mengenal legenda mengenai penguasa spiritual ya. Jadi kawasan Laut Selatan ini yang berwujud perempuan yang cantik yang disebut dengan Nyi Roro Kidul. Legenda itu berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15, berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Jadi bedanya itu terpantau 3 abad. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda ini mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Jadi ombak Samudra Hindia yang ganas pantai selatan Jawa ini membawa badai serta terkadang tsunami. Kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta rasa takut kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Jadi sesosok dewi nih yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Dalam perkembangannya, masyarakat ini cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul ini dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun demikian ya, jadi kepercayaan kejawen ini Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer nih dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Nah oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke ceritanya ya, asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini. Oke nih guys, jadi dari cerita rakyat Indonesia yang banyak adalah salah satunya ini dari cerita rakyat asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini. Cerita yang sangat melegenda, banyak yang dipercaya akan mitos dan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul ini digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik bergaun hijau. Tinggalnya itu di istana yang terletak di pantai selatan. Jadi banyak juga nih versi dari asal-usul keberadaan dari Nyi Roro Kidul ini. Nah, salah satu versi yang banyak diketahui adalah bahwa dulunya ini Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6. Nah, ini dia ceritanya, cekidot. Dikisahkan dari tanah Jawa, lebih tepatnya daerahnya bernama Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara guys. Pada suatu saat ia sedang asik berburu dan secara tidak sadar
telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Dari hutan yang lebih jauh itu, lalu Prabu Siliwangi ini tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Secara berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, nah Prabu Siliwangi ini tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Nah Prabu Siliwangi ini merasa lega dan segera menghampiri wanita tersebut. Nah akhirnya abis tersesat ya kan di hutan yang sangat dalam, dia nggak dapet jalan keluar. Nah dia tuh menemukan sosok perempuan, dan gak lama kemudian ya dia pasti nyamperin perempuan itu, dan lega perasaan dia tuh karena udah menemukan orang di hutan yang sangat dalam itu. Setelah berkenalan, diketahui ternyata perempuan cantik ini sudah lama tinggal di hutan itu guys. Jadi sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi ini harus menginap beberapa hari di istananya. Singkat cerita, jadi Prabu Siliwangi ini menyetujui syarat dari perempuan tersebut untuk menginap di istananya beberapa hari guys. Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya nih. Jadi Prabu Siliwangi ini udah merasa jatuh hati dan tumbuhlah rasa cinta kepada sang perempuan tersebut, dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaan seorang diri tanpa sang istri. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali. Mereka tuh sempat berpikir nih, jadi raja ini telah meninggal guys, jadi berhari-hari nggak ada di istana. Prabu Siliwangi menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah ia tinggalkan selama hilang di hutan sana. Beberapa bulan berlalu nih, jadi saking ia banyak pekerjaan, ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di hutan guys. Nah pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Kemudian sang Prabu pun langsung keluar ya, langsung menghampiri sumber suara bayi yang ternyata ada di depan pintu istana. Siapakah sosok bayi itu? Nah jadi Prabu ini merasa bingung dan heran, bayi itu punya siapa gitu. Namun dia tetap menggendongnya. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba di depan Prabu muncullah asap serta cahaya putih guys. Jadi perlahan ya asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi. Nah, sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak pada istri sang Prabu, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk ke dalam istana dan memberikan nama bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita ini tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Kecantikan Putri Kadita ini terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Jadi flashback ke masa lalu dia ya guys. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia nih guys. Jadi Prabu Siliwangi ini mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kadita bahwa ia ingin menikah lagi. Nah kata Putri Kadita menyetujui hal tersebut, dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Jadi Prabu Siliwangi ini mencari istrinya nih ke dalam hutan untuk mencari ibu dari si Putri Kadita ini. Namun hasilnya itu sia-sia dan dia tuh nggak diketemuin. Dan akhirnya si Prabu Siliwangi ini meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah lagi dan mengharapkan seorang bayi laki-laki untuk menjadi penerusnya. Setelah beberapa bulan menikah dengan Dewi Mutiara, akhirnya mengandung seorang bayi nih. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua permintaan ratu selalu harus dituruti oleh Prabu Siliwangi. Namun pada saat itu, ratu meminta agar Putri Kadita ini keluar dari istananya guys. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi menentang keras. Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika ada Putri Kadita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita ini. Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita itu loh guys. Jahat sekali ya guys. Pada suatu malam saat Putri tertidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kadita. Namun sang putri ini tidak merasakannya. Nah keesokan harinya Putri Kadita bangun dan terkejut. Kenapa? Karena tubuhnya itu timbul bercak nanah. Nah karena melihat hal tersebut, sang Prabu ini berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri tersebut. Prabu pun merasa sedih akan hal itu guys. Di tengah keputusannya sang Prabu nih,
Nah, Dewi Mutiara ini mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular. Karena putus asa, jadi sang Prabu ini mengiyakan dan meminta putrinya untuk pergi dari jauh istana. Dengan berat hati, Putri Kadita meninggalkan istana dan bergegas pergi ke tengah hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya itu, jadi putri ini mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut itu diketahui milik dari sang ibu dari Putri Kadita ini, istri dari Prabu Siliwangi. Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya di pantai selatan nih, suara milik ibunya muncul lagi dan menyuruh putrinya untuk menceburkan dirinya ke dalam air. Kemudian Putri Kadita ini menceburkan dirinya ke laut dan ajaibnya penyakit kulit yang dideritanya seketika tuh sembuh. Jadi gak lain dan gak bukan ibunya ini penolong dia. Putri Kadita akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dari situ Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah guys, itulah kisah cerita rakyat Indonesia asal-usul dari Nyi Roro Kidul ya. Pesan moral dan pelajaran bisa kita petik dari kisah ini adalah utamakan kebaikan meskipun dicelakai ya. Jadi seperti Putri Kadita nih yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyatnya, walaupun sebenarnya ya dia itu dicelakai oleh ibu tirinya yang tidak disukai. Sekian, terima kasih. Oke guys, jadi mohon maaf banget nih jika ada salah kata yang tidak akurat dan penyampaian yang kurang sempurna. Mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan bantu komen guys. Dan buat yang mau bagiin cerita nih, nggak mau secara langsung, bisa diceritain lewat kita nih dengan hubungin cerita kamu lewat Gmail atau lewat Instagram aku, nanti ada di kolom bawah ini ya. Oke, selalu support terus channel aku. Sampai jumpa.